Mari kita akan membuka Alkitab kita, bahkan kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya akan baca buat kita semua. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Coba perhatikan, sabar terhadap kamu. Ikuti kata-kata saya sabar terhadap saya. Masih kurang mantap, sekali lagi. Sabar terhadap saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita membaca perikop dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ini, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah hari Tuhan. Hari Tuhan. Kalau kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di situ kita akan melihat bagaimana tampilnya pengejek-pengejek. Bagaimana tampilnya orang-orang yang tidak bertobat. Tetapi ada satu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan pada saat ini, yaitu tetapi ia sabar terhadap kamu. Dia begitu sabar. Bukan Allah lalai sebenarnya melakukan hal-hal yang dahsyat. Bukan Allah lalai sebenarnya melakukan perkara-perkara apapun bisa dia kerjakan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia sabar di sini. Atau dia memberikan kesempatan, saudaraku dikasihi Tuhan. Kesempatan itu adalah kesempatan untuk tidak bisa disia-siakan sebagai umat manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini. Karena banyak orang, oh Tuhan kan maha sabar, Tuhan kan maha baik, tidak apa-apa kok saya hidup di dalam dosa, tidak apa-apa kok saya melakukan segala apapun seenak saya. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, ada kesempatan itu yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebenarnya tidak menyia-nyiakan itu kesabaran Tuhan. Bahkan kita juga tidak menyia-nyiakan itu namanya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam setiap pribadi kita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Dia sabar kepada pengejek-pengejek. Dia sabar kepada orang-orang yang menghina Tuhan. Dia sabar kepada orang-orang yang merendahkan kita. Dia sabar kepada orang-orang yang menghujat kita. Dia sabar kepada orang-orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia begitu sabar. Kenapa? Masih dia memberikan kesempatan supaya bertobat. Dia memberikan kesempatan. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya ini, Tuhan memberi kesempatan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan memberi kesempatan. Ya ampun, oh iya, jam makan siang baru saya tahu. Jam makan siang jam begini. Sekali lagi, Tuhan memberi kesempatan. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kita berubah. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk terus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kita memberitakan nama Yesus. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Dia memberi kesempatan juga bagi kita untuk membagi berkat. Dia memberi kesempatan bagi kita juga, saudaraku dikasihi Tuhan, untuk kita mengampuni. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kita tidak hidup dalam kedendaman. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kita tidak hidup dalam kepahitan. Dia memberi kesempatan bagi kita supaya kita tidak mencari kekayaan kepada setan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan.
Karena orang-orang saat-saat ini banyak orang yang mencari kekayaan kepada setan. Tapi mudah-mudahan gak ada di sini. Saya lihat di muka-mukanya Pak Pendeta. Salah satu sayanya di dalamnya, tapi di dalam hati aja ya. Karena saya lihat muka-mukanya begitu kan. Dia memberi kesempatan bagi kita. Kalau kesempatan itu, kalau kesabaran itu sudah, langsung dia berkata, ada yang bisa ngomong? Dia stop aja 2 detik. Sanggup gak? Kenapa? Kesempatan itu sudah Kenapa kita masih ada di rumah Tuhan? Kenapa? Kenapa? Karena ada kesempatan. Makanya saya tulis di pendahuluan, ya khotbah saya ini saudara dikasih Tuhan di pendahuluannya. Klik. Setiap manusia pasti memiliki kesempatan. Kesempatan, entah itu kesempatan yang baik ataupun kesempatan yang merugikan. Manusia pasti memiliki kesempatan itu. Kesempatan yang baik banyak sekali kita sudah rasakan. Kalau boleh kita hidup sampai detik ini. Karena kesempatan, karena kesabaran Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita kan masih hidup di dalam dosa. Pasti saudara dikasih Tuhan. Banyak akhir-akhir ini saudara dikasih Tuhan. Suami gak ada kesempatan lagi. Kalau dia ngomong sama istrinya, saudara dikasih Tuhan, setan aja ketakutan. Benar. Setan aja ketakutan kalau dia ngomong sama istrinya. Sampai setannya berkata, gua aja setan ketakutan gua. Kenapa? Kalau dia ngomong sama istrinya, gak ada kesempatan bagi istrinya untuk ngomong. Gak ada kesempatan untuk memberikan jawaban. Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya para suami-suami yang hadir hari ini adalah suami-suami yang memiliki kesempatan bahwa dia sudah dirubah oleh Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Amin. Begitu juga ke wanita. Ada wanita zaman now sekarang, apalagi generasi Z, saudara dikasih Tuhan. Khususnya banyak sekali kesempatan ke wanita akhir-akhir ini. Di mana kesempatannya dihabiskan waktunya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Titokan saudara dikasih Tuhan. Benar nggak? Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, titokan terus saudara dikasih Tuhan. Bikin sarapan anak-anak untuk sekolah sudah lupa. Dihabiskan kesempatan itu. Sebenarnya kesempatan itu sebenarnya harus kita pergunakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu adalah kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik untuk kita melakukan, memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita pada saat ini, saudara dikasih Tuhan. Apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, katakan bersama dengan saya, kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk percaya. Artinya di sini kita percaya seluruh janji-janji Tuhan. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, kita percaya semuanya itu bahwa akan terjadi di dalam kehidupan saya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa dia akan memberkati saya. Kita percaya bahwa dia juga akan memelihara saya. Kita percaya bahwa dia akan pasti melindungi saya. Kita percaya bahwa dia juga akan menyembuhkan penyakit saya. Kita percaya juga apapun yang saya kerjakan, Tuhan pasti akan memberkati. Nah, kenapa selama ini saudaraku dikasih Tuhan, kurang kita memahami hal itu? Karena kita masih bimbang di dalam Tuhan. Seharusnya apapun tantangan, apapun yang menggoncangkan iman kita, harus terus kita percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup mengerjakan hal-hal yang dasar di dalam kehidupan saya. Makanya saya akan baca satu ayat saudaraku buat kita, yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Katakan bersama dengan saya, mengabulkan doa saya. Sekali lagi, mengabulkan doa saya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Kita harus meminta sesuatu kepadanya. Apakah dia tolak tadi? Apa katanya? Dia tolak enggak? Dia tolak enggak? Hah? Enggak. Enggak. Dia mengabulkan, artinya dia menjawab. Kalau kita minta kepadanya, apapun yang kita minta kepadanya, kalau kita percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengerjakan itu. Dan Tuhan pasti akan mengabulkan, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia pasti akan mengabulkan. Mau minta apa? Pemulihan ekonomi, dia akan kerjakan itu. Mau minta karir semakin naik dan bukan turun, dia akan berikan kepada kita. Penyakit apapun, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Penyakit apapun. Saudaraku dikasihi Tuhan. Bulan lalu saya berdoa kepada seorang ibu, ini saya saksikan. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya ini sudah divonis bahwa ada kanker payudara. Saya bilang sama dia, Bu, percaya enggak bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan ibu? Saya percaya. Sampai dia percaya, saya percaya Pak Pendeta. Dengan kencar di depan saya. Saya bilang, Bu, jangan sampai ada minyak urapan yang disemprot ke saya. Ya, saya percaya Pak Pendeta. Loh, benar. Saya bilang dengan imanmu, saya akan berdoa. Dan apa yang terjadi saudaraku dikasihi Tuhan. Saya ketemu beberapa hari lalu. Dia berkata kepada saya, terima kasih Pak Pendeta. Kanker saya sudah tidak ada. Dan sudah di ronsen. Tidak ada lagi. Wah, saya kaget. Saya pendeta aja kaget kan. Nah kenapa? Karena ibu itu yang percaya. Begitu juga bisa terjadi di dalam diri kita. Setiap kita yang hadir hari ini, mungkin juga saudara yang ada di rumah masing-masing pada saat ini, bisa juga mengalami hal yang sama. Dengan syarat seperti ibu tadi, dia percaya dengan imannya, tidak bisa goyah apapun. Sehingga apa yang akan terjadi? Dia sembuh dari penyakit kanker itu. Amin. Coba berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita yang ada di ruang ibadah juga bisa saudara mengalami hal itu, pemulihan. Walaupun sudah divonis bahwa engkau tidak akan sembuh, tetapi saya sangat percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Mujizat itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Pak, mungkin engkau sedang menghadapi masalah dalam tugasmu. Mungkin kau menghadapi masalah rumah tangga. Karena sekarang saya tetap ngomong ini. Kadang-kadang kan ibu-ibu ya jadi panglima di rumah tangga kan. Iya kan? Panglima gitu kan. Kalau istri udah ngomong A. Kalau istri udah ngomong B. Mungkin Pak, Bapak pulang kantor dicuekin sama istri. Jangan sakit hati Pak. Jangan sakit hati. Ya, nggak dibuati kopi nggak apa-apa Pak. Nggak disuruh apa-apa nggak apa-apa Pak. Tenang aja Pak. Berdoa sama Tuhan. Doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Bapak-bapak nggak ada yang amin. Puji Tuhan Pak Eli. Hari ini saya dikuatkan. Saya sedang menghadapi masalah sebenarnya sama istri saya. Nggak ada amin bapak-bapak. Coba kalau amin Pak. Tapi dalam hati aja ya Pak ya. Takut nanti dicolis sama istrinya lagi. Ya kan? Loh, coba sekarang saudara dikasih Tuhan. Kita beli kopi aja sekarang. Kalau contohnya kita beli di warung kopi. Contohnya ibu-ibu yang apa yang dia ngomong. Pak, panas atau dingin kopinya. Begitu ramah kan? Ya kan? Benar gak? Ya Tuhan. Ya, begitu ramah. Pak, pakai apa enggak? Pakai arang, kan ada itu ya pakai arang sekarang kan? Kopi kan? Ya. Pak, pakai es enggak? Enggak. Apakah penuh enggak gelasnya Pak? Enggak, setengah aja. Apa kopi apa Pak? Ini kan disebut nama-nama kopi dari Pak Merauke sampai ke Sabang saudaraku. Ya, dia sebut semuanya itu. Ya. Dan apa yang terjadi?
dia begitu ramah melayani kita. Kenapa si istri tidak ramah sama suaminya? Kenapa sih? Nah, makanya saya mau katakan, Pak, kalau saudara Bapak percaya, pasti Tuhan akan merubah istrinya. Amin. Amin. Jangan ibu-ibu yang bilang amin, bapak-bapak. Tapi bapak-bapak takut, nanti gue diomeli lagi Bapak Pendeta gara-gara Pak Eli, nanti gue diomeli lagi pulang dari sesi 3. Nah, begitu juga sebaliknya. Makanya jangan heran saudaraku dikasihi Tuhan. Di dunia ini akhir ini kenapa banyak orang selingkuh. Karena dia kembali ke rumah. Dia tidak lihat sosok seorang penolong. Dia tidak melihat sosok seorang ibu rumah tangga. Dia tidak melihat sosok seorang istri. Tetapi doa Pak. Seperti doa tadi dia berkata. Dia akan mengabulkan doa kita. Ya, karena ia menghendaki saudaraku dikasihi Tuhan. Karena dia melakukan itu dalam kehidupan kita. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Dia akan mengabulkan doamu Pak. Sehingga istrinya menjadi istri yang baik. Menjadi istri yang takut akan Tuhan. Menjadi istri yang menghormati suami. Dan begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang suami juga saudaraku dikasihi Tuhan. banyak berdoa buat suaminya. Kadang-kadang istrinya saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau ngomong sama suaminya. Kalau ngomong satu RT ketakutan. Satu RT ketakutan. Kalau dia berteriak, Tuhan Yesus. Sampai RT ketakutan. Siapa itu ya? Oh iya ya, yang orang Kristen itu ya. Yang sering ibadah di gereja ya. Pak, banyak doa. Kenapa? Karena dia pasti akan mengabulkan doa kita. Amin. Amin. Kalau kita memintanya sesuatu kepada dia akan mengabulkan. Dia tidak, kenapa? Kita memintanya di dalam doa. Kita memintanya dengan percaya kepada Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Karena itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Kalau kita percaya kepadanya. Yang kedua. Apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Katakan bersama dengan saya, hidup dalam pertobatan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Hidup dalam pertobatan ini harus benar-benar kita alami secara pribadi. Harus bekerja di dalam pribadi kita. Harus terbukti di dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak orang berkata, saya sudah bertobat, tetapi dia tidak pernah mengalami, dia tidak pernah merasakan pertobatan itu. Ya, saya akan berikan contoh kepada Bapak Ibu. Saya sekarang sedang menghadap Bapak Ibu. Saya harus berbalik 180 derajat. Itu namanya baru bertobat. Tetapi kalau saya muter 360 derajat, saya mau tanya itu bertobat atau apa? Itu namanya baku setung dan dosa. Ya. Muter-muter dengan dosa itu namanya bukan bertobat. Yang bertobat itu kalau dulu dia pendendam, tidak mendendam lagi. Kalau dulu dia tukang selingkuh, dia tidak selingkuh lagi. Kalau dulu dia tukang tipu, TTS tipu sana sini. Mudah-mudahan gak ada yang tipu sana sini. Ya, dia tidak nipu lagi. Kalau dulu dia tukang caci maki orang, tidak caci maki orang lagi. Kalau dulu dia tukang penjinah, tidak tukang penjina lagi. Kenapa? Sudah bertobat. Kalau dulu saudaraku dia hidup dalam perdukunan, dia tidak hidup dalam perdukunan lagi. Kenapa? Karena sudah bertobat. Kalau dulu pelit, tidak pelit. Kenapa? Karena sudah bertobat. Itu namanya pertobatan yang sejati. Itu namanya, ya saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu tetap hidup dalam pertobatan. Kalau dulu kasar, tidak kasar lagi. Kalau dulu saudaraku datang ke gereja itu, jam 12, pulang jam 1, tidak lagi. Dia datang contohnya jam 11:15, baru pulang sesudah doa berkat. Itu namanya sudah bertobat. Gak ada yang amin. Kadang-kadang kita datang ke gereja kan, yang penting, pujian ya. Udah, gak usah doa pembukaan, kadang-kadang begitu kan. Belum doa berkat udah pulang, itu namanya bukan bertobat. Ya loh.
Kalau dulunya saudaraku dikasih Tuhan tidak mengembalikan persepuluhan. Mungkin berkata, itu kan persepuluhan. Nanti buat supaya para pendeta gendut. Sorry ya. Gua aja tambah kurus saudaraku dikasih Tuhan. Ya, kadang-kadang kita begitu kan. Belum kita kasih aja, kita udah banyak, kata orang udah banyak bacot. Kita memberinya itu bukan kepada pendeta. Ingat ini. Persembahan saudara bukan memberikan kepada pendeta. Memberinya kepada siapa? Kepada siapa? Kita harus sepakat, kita memberinya kepada Tuhan. Persepuluhan kita juga kita memberikan bukan untuk pendeta. Kita memberinya tidak kepada Tuhan. Loh ya loh, kita harus sepakat nih. Kadang-kadang kita perlu banyak bertobat. Jadi saat ini, kalau suami sudah bertobat, kalau dulu itu saudaraku dikasih Tuhan ya, main tempeleng kiri kanan, kayak main tenis meja gitu kan. Sekarang gak begitu lagi. Kalau ketemu sama istrinya, sayang, apalagi honey, sampai istri yang geleper-geleper begitu kan, suami saya udah bertobat ya, ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Loh ya karena sudah bertobat. Ya, kalau dulu tidak doa pagi, mungkin ini dasar sekali saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau dulu tidak doa pagi, sekarang sudah dengar firman Tuhan, sudah hidup dalam pertobatan, apa yang akan terjadi? Dia senang doa pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Maka kita akan baca ayat. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Harus ada pengakuan dulu. Itulah orang yang hidup di dalam pertobatan. Maka Ia, Yesus adalah setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya satu dosa. Tetapi kata firman Tuhan apa? Segala dosa kita yang kita lakukan maksudnya di sini. Dan menyucikan kita dari mana? Dari segala kejahatan. Segala dosa kita diampuni. Bahkan Dia menyucikan kita. Menyucikan kita di sini adalah melalui namanya darah Yesus Kristus. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Makanya harus hidup dalam pertobatan. Akui di hadapan Tuhan. Apapun dosa kita, senajis apapun kita, sejahat apapun kita, kata orang sebejat apapun kita, saya percaya saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku dengan mulut kita, saya percaya Tuhan pasti akan mengampuni kita, Tuhan pasti akan menyucikan kita, Tuhan pasti akan melepaskan kita. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam pertobatan. Dan dengan syarat kita ambil komitmen. Mulai hari ini saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Apapun dosamu, walaupun semerah kirmisi saudaraku, Dia pasti akan mengampuni kita. Semerah apapun dosa kita, Dia akan putihkan saudaraku dikasihi Tuhan. Dengan syarat kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dia akan ampuni. Dia akan mengerjakan perkara-perkara apapun yang kita tidak pernah pikirkan. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam pertobatan saudaraku dikasihi Tuhan. Banyak saya melihat orang-orang yang sudah hidup di dalam pertobatan. Orang-orang yang menghidupi pertobatan itu, hidupnya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Selalu berdampak bagi banyak orang. Orang-orang yang sudah hidup di dalam pertobatan itu selalu membawa nama harum nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah hidup di dalam pertobatan itu selalu membawa damai dimanapun tempatkan saudaraku dikasihi Tuhan. Orang-orang yang sudah hidup dalam pertobatan itu selalu menjadi garam dan terang dunia. Kenapa? Karena dia sudah menjalani pertobatan yang sejati itu. Dan saya percaya hari ini kita adalah sudah hidup dalam pertobatan yang sejati. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita sudah menikmati kesempatan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada bagi kita? Yang ketiga, kesempatan untuk bersaksi dan melayani. Amin. Ada lagu itu. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi itu sampai Tuhan datang. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Kita harus bersaksi.
Kita harus siap melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin kita berkata, saya kan bukan pendeta, saya kan tidak sarjana teologi, saya tidak pernah som. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan kesaksian kita yang luar biasa, atau saudaraku yang kasih Tuhan, pribadi kita yang luar biasa ketika kita menjadi teladan di mana Tuhan tempatkan kita. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang pemabok, kita menjadi kesaksian, kita tidak ikut jadi pemabok. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang pakai vape, kita tidak ikut pakai vape, saudaraku. Kenapa? Karena kita menjadi saksi bagi mereka. Amin. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang bocor mulutnya, ketika kita berada di tengah-tengah orang yang menghina pendeta, ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang menghina nama Yesus, ketika kita berada di tengah-tengah orang yang menjelekan, saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang Kristen, kita tidak ikut seperti mereka. Kenapa? Karena kita menjadi kesaksian bagi mereka. Kita menjadi kesaksian bagi mereka. Ketika kita berada di tengah yang korupsi, kita tidak ikut korupsi. Kenapa? Karena kita menjadi saksi kepada mereka. Dia kata, hera orang Kristen itu ya, gua kasih dia 2 miliar, dia gak mau sama sekali loh. Sampai dia berkata, enggak apa-apa, walaupun gaji saya hanya UMR, yaitu 5,6, enggak apa-apa, tetapi saya menikmati hidup. Lu gak mau 2 miliar? Ih, bodoh lu ya. Ih, enggak apa ya. Nanti lu masa naik motor terus? Masa amor terus? Enggak ada yang tahu artinya amor. Enggak ada yang tahu anak motor. Ya. Lo enggak apa-apa. Lo bilang aja sama dia, enggak apa-apa Pak. Saya jadi amor enggak masalah. Tetapi hati saya sukacita daripada 2 miliar korupsi Pak. Saya mau tanya, itu menjadi kesaksian kan? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sampai dia malu, gua malu sama bapak itu ya. Gua malu sama sekretaris gua ya. Udah gak mau dia yang begitu-begituan ya. Udah malu gua. Sampai ketemu dia buah muka. Kenapa Pak buah muka? Malu gua sama lu. Kenapa? Karena lu gak ikut korupsi sama gua. Itu namanya kita menjadi saksi. Apalagi kalau kita beritakan nama Yesus. Lebih dahsyat lagi saudaraku dikasih Tuhan. Makanya setiap anak Tuhan harus menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Harus menjadi saksi. Perbuatan kita, tindak tanduk kita, atau karakter kita harus menjadi saksi saudaraku. Makanya kalau boleh saya mau katakan, kita harus berkarakter sorgawi. Amin. Enak gak berkarakter sorgawi? Hidup dalam kasih, mengampuni, sabar, tidak dendam, itu karakter sorgawi saudaraku dikasih Tuhan. Kita menjadi saksi. Makanya banyak orang berkata ya, saya selalu sama orang Kristen. Gua hina-hina dia, tapi dia terus mengampuni saya. Hebatnya orang Kristen. Ya, nggak ada demo sampai Tuhan Yesus datang, nggak ada yang demo-demo. Kenapa? Belum tahu dia bahwa saya memiliki karakter sorgawi itu, yaitu karena saya harus menjadi saksi dan harus siap untuk melayani. Amin saudaraku dikasih Tuhan. Begitu berkata bagaimana caranya kesempatan untuk beraksi dan melayani Pak Pendeta. Melayani itu bukan harus kita khotbah. Melayani juga saudaraku dikasih Tuhan kalau kita contohnya kita share program gereja kita di tempat ini. Apapun program gereja kita share kepada orang lain. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerjakan itu. Ya, malu kita. Nanti, berarti nanti kamu di gereja itu ya. Ya setiap hari Minggu ya kamu datang ya. Kalau kita share. Jangan. Kita melayani itu melayani Tuhan. Apalagi kalau kita melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita besuk jemaat. Kita dorong jemaat ikut dia saudaraku dikasih Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Saya percaya hari ini. Biarlah kita terus bersaksi. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai nama Tuhan ditinggikan di dalam setiap pribadi kita. Mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari saya akan baca satu ayat bagi kita saudaraku dikasih Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Ya. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu
kepada kami. Dia sudah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kita. Bukan hanya kepada saya. Bukan hanya kepada pengerja gereja. Tetapi kepada siapa? Kepada kita semuanya dia percayakan itu. Kalau Tuhan percayakan itu, kita tidak boleh lalai di dalamnya. Karena banyak orang saudaraku dia udah percayakan pelayanan. Dia tidak serius. Seenaknya aja kata orang seenak jidatnya. Ya. Dia lalai. Yang penting tampil pelayanan supaya dilihat orang sibuk pelayanan. Tapi dia tidak memberikan yang terbaik. Dia tidak melayani dengan urapan. Dia tidak melayani dengan kuasa. Tetapi saya percaya hari ini kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita. Yang terakhir, apa saja kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kesempatan untuk mengejar pahala dan mahkota. Amin saudaraku yang kasih Tuhan. Katakan bersama dengan saya, mengejar pahala dan mahkota. Saya akan baca satu ayat. Mazmur 58:12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala buat siapa? Buat siapa? Buat orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Itu kesempatan menerima pahala. Kita harus mengejar itu. Pahala kita apa? Yaitu kita menerima mahkota kepada Tuhan. Dari Tuhan. Bukan dari manusia. Sebab saudaraku kalau kita mengejar pahala bagi manusia, udah bahaya kita. Tetapi kalau kita mengejar pahala atau mahkota yang diberikan oleh Tuhan, saya percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya itu semuanya untuk kebaikan kita. Dan saya percaya hanya dia berikan pahala itu bukan siapa? Hanya kepada orang-orang yang setia. Hanya orang-orang apa? Dikatakan di sini. Yaitu hanya orang-orang benar. Berarti orang benar itu, yaitu benar-benar dia sudah mengasingkan dirinya. Artinya dia tidak ikut di dalam dosa. Ya, saya akan berikan contoh. Saya akan menutup khotbah saya. Bapak ibu saya percaya senang makan ikan. Apapun ikannya, ikan gembung, katongkol, tenggiri, kakap merah, kakap putih dan segala macam. Saya mau tanya, ikan itu diambil dari laut. Air laut itu asin atau tidak? Asin. Ketika Bapak Ibu goreng ikan itu tanpa memberikan garam. Saya mau tanya, ikan itu asin atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak tercampur. Dia diambil dari mana? Dari mana? Seperti begitu sebenarnya orang benar. Seperti begitu. Dia tidak pernah terkontaminasi sekitarnya. Padahal dia makan di situ, dia tidur di situ, dia berenang di situ. Dia tidak pernah kontaminasi. Dia besar di situ. Mungkin dia 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Dia besar di situ. Tapi dia tidak pernah kontaminasi. Harusnya begitu orang Kristen. Tapi saat ini orang Kristen banyak terkontaminasi. Harusnya begitu orang Kristen. Dia tidak pernah kontaminasi. Kenapa? Karena dia orang benar dan dia mengejar pahala dan mahkota. Amin saudaraku dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita semua hari ini. Biarlah kita belajar. Saya juga sebagai pendeta masih terus belajar saudaraku dikasih Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya dan saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kehidupan kita. Ambillah. Maka berkat dan kasih-Nya selalu turun atas kehidupan kita. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini sekali, Yesus tetap Yesus.